dan jenisnya. Lalu apa sih sebenarnya self-talk itu? Berbicara sendiri seringkali disebut dengan istilah self-talk. Secara bahasa, self-talk berasal dari kata self yang berarti diri sendiri. Intinya bisa mengatur dirinya, sedangkan talk punya makna pembicaraan, percakapan, berbicara, omongan, hal yang dibicarakan, atau bisa juga berarti teguran. Self-talk oleh para ahli psikologi diartikan sebagai monolog internal yang menggabungkan pikiran sadar, keyakinan, dan pikiran bawah sadar. Hal ini sering dikaitkan sebagai ekspresi verbal dan keyakinan batin, yaitu ekspresi dari perasaan batin, pikiran nonverbal, serta intuisi tentang suatu kondisi lewat percakapan, baik yang terdengar secara lisan maupun diucapkan di dalam hati. Jadi kata-kata disampaikan dan memang ditujukan kepada dirinya sendiri. Self-talk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada self-talk positif dan self-talk negatif. Self-talk positif berisi pernyataan positif yang bisa membantu kita melakukan refleksi diri, afirmasi diri, dan mengekspresikan emosi yang kita rasakan sebagai respon dari berbagai pengalaman yang gak menyenangkan. Sedangkan self-talk negatif layaknya mesin penghancur mental, berisi pernyataan negatif yang bisa membuat seseorang mengalami emosi negatif, seperti cemas, takut, marah, serta kesedihan. Self-talk merupakan teknik terapi psikologi. Self-talk sebenarnya merupakan salah satu psikoterapi yang ada dalam REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Tokoh yang mengembangkannya adalah Albert Ellis sejak tahun 1955. Terapi ini menekankan peran pikiran dalam perilaku manusia. Jadi fokus penanganan yang dilakukan adalah berbagai masalah yang bersumber pada pemikiran irasional individu. Sehingga fokus penanganan yang dilakukan adalah pikiran-pikiran dari individu itu sendiri. Self-talk melibatkan pemikiran rasional dengan mengulang-ulang kalimat yang mendukung tindakan. Kalimat ini kemudian akan menciptakan gambaran positif untuk menggantikan self-talk negatif dan bisa membantu seseorang berada dalam kondisi perasaan atau tampilan perilaku yang lebih positif. Misalnya, seseorang yang sebelumnya meragukan kemampuannya, maka dia bisa jadi lebih percaya diri atau percaya dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Identifikasi pemikiran negatifmu. Ada baiknya sebelum kamu belajar untuk lebih banyak berbicara positif dengan diri sendiri, kamu lebih dulu belajar mengidentifikasi pemikiran negatifmu. Pemikiran negatif merupakan kecenderungan kamu untuk berpikir pesimistis, hanya melihat sisi buruk dari suatu situasi atau keadaan dan mengabaikan sisi positif yang mungkin potensinya bisa lebih banyak. Apa saja sih jenis pemikiran negatif? Yuk disimak ya. Pemikiran negatif atau istilah gaulnya netting. Ada beberapa kategori. Yang pertama, ada personalisasi dan blaming. Kamu sering menyalahkan diri sendiri untuk semua hal buruk yang terjadi. Kamu menganggap dirimulah penyebab utama sumber masalah, meskipun sebenarnya mungkin ada faktor lain yang terlibat. Yang kedua, magnification atau minimization. Kamu hanya fokus pada aspek negatif dari suatu situasi. Jadi cenderung mengabaikan semua hal positif yang ada di sekitarmu. Kamu terus-terusan memikirkan hal-hal buruk dan memperbesar masalah yang sebenarnya nggak signifikan, magnification. Serta menganggap remeh keberhasilanmu sehingga membuatnya seolah nggak berharga, minimization. Yang ketiga, polarisasi. Kamu hanya melihat dunia dalam warna hitam dan putih, atau baik dan buruk saja. Kamu menganggap nggak ada lagi kompromi atau jalan tengah untuk bisa memproses segala peristiwa kehidupan yang terjadi. Selanjutnya ada overgeneralization. Cenderung membuat kesimpulan umum tentang diri sendiri, orang lain, atau situasi hanya berdasarkan satu atau beberapa pengalaman buruk yang mungkin pernah kamu alami. Selanjutnya ada mind reading. Berasa jadi cenayang, yang bisa baca pikiran setiap orang dan semuanya harus sesuai dengan pemikiranmu. Berusaha disadari atau enggak, seringkali kamu justru mengharapkan keadaan yang terburuk dan jarang membiarkan logika atau perasaan optimis bekerja. Emotional reasoning artinya kamu percaya bahwa apapun yang kamu rasakan atau alami mencerminkan keadaan sebenarnya, termasuk emosi negatif yang ada di dirimu. Ingatlah bahwa ucapan atau perkataanmu adalah buah dari pemikiranmu. Coba kenali lebih dalam pikiran negatif apa yang sebenarnya kamu miliki. Atau jangan-jangan sudah diborong semua nih. Terus apa gunanya kita mengenali pikiran negatif? Mengenali pikiran negatif bisa melatih kamu untuk berusaha mengendalikan pikiran, bahkan keyakinan diri yang bersifat negatif.
dan menggantinya dengan yang lebih sehat, realistis, atau masuk akal. Gimana, sudah sedikit tercerahkan? Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Dan jangan lupa menyimak video selanjutnya untuk tahu lebih banyak tentang bahaya kebiasaan bicara negatif kepada diri sendiri. Sampai jumpa, heal your think your health.